Halo kawan-kawanku, lekku, itokku, abang-abangku dan kakak-kakakku semua. Balik lagi di Renungan Harian Singkat atau bisa disebut Rehat. Terlu, ini masih hijau-hijau ya kan? Masih kurang ya kan? Coba kita ganti dulu editor tolong. Nah, kan pas. Sesuai dengan baju. Tapi nggak sesuai dengan tema, Wak. Mending kita ganti lagi yang lebih Natal. Tolong ya. Ini tapi agak dingin juga ya, Bre. Tolong ganti lagi lah, Bre. Ini, Bre. Ada api unggun ya kan, biar Natal pas nih. Sekali lagi, terakhir. Nah, udah asik ya kan? Kanan kiri udah oke. Sekarang aku mau cerita nih buat kawan-kawanku semua tentang makna Natal. Jadi memang tahun 2020 ini adalah tahun yang cukup berat lah dan cukup sulit menurut aku pribadi. Nggak tahu kalau menurut kalian ya. Karena kalau bisa dianalogikan kayak roda berputar. Kan ada pentil tuh ya, pentil kan ngikut tuh, muter. Nah pentil ini kita lagi ada di bawah nih, lagi masa-masa di bawah lah, lagi masa-masa sulit di tahun 2020 ini. Karena tahun ini tuh bisa disebut sulit, kenapa? Karena kita tuh sedang dibatasi untuk bertemu secara fisik dengan teman-teman, keluarga, atau yang lainnya. Yang menyebabkan komunikasi kita antar keluarga sama teman-teman lain itu berkurang. Jadi kan kalau misalkan kita bertemu langsung fisik itu biasanya lebih intens gitu ngomongnya, lebih enak lah ngobrol cerita, mau curhat, mau ngomongin tentang kejadian hari ini atau apa tuh lebih enak. Tapi karena dibatasinya kegiatan bertemu fisik ini, kita nggak bisa merasakan lebih dalam gitu kan. Meskipun masih bisa lewat telepon, masih bisa lewat platform lain kayak Google Meet atau Zoom, tapi kan kalau misalkan kita nggak fisik tuh nggak kayak langsung gitu ketemu ya, lisan gitu ya, face to face agak kurang ya kan. Tapi ngomong-ngomong nih, kita bahas tentang komunikasi langsung dan yang lain-lain, bentar lagi bakal Natal nih. Dan di Natal itu kan biasanya kita bareng-bareng nih, satu keluarga, satu rumah, satu keluarga besar, satu rumah, komunikasi langsung, ngobrol semuanya di dalam satu rumah itu, cerita-cerita. Tapi kan saat ini mungkin ya, dan bukan mungkin sih, kayaknya bakal terjadi tahun ini tuh kita Natal tetap dibatasi. Jadi belum ada ACC apa bahasa Indonesianya ya? Persetujuan. Oke, belum ada persetujuan untuk kayak kita boleh bertemu langsung sama keluarga. Jadi kayak masih ada peraturannya lah. Kalau misalnya kumpul-kumpul kan harus ada batasnya. Kalau main ngeblank. By the way, ngomong-ngomong kan kita bentar lagi bakal ada Natal nih. Perayaan Natal di bulan Desember ini ya. Ya nggak? Desember kan? Tanggal? 25. Oke, yang ngomong aja nggak apa-apa. Biar ini masuk ini kan, tanggal 25. Oke. Nah, biasanya kan kalau kita Natal tuh kita nyanyi-nyanyi, kita kumpul bareng, kita barbekyuan, kita makan-makan satu keluarga. Wah, 50 orang lah pokoknya satu rumah ya kan. Biasanya kumpul keluarga bareng semua kan, dari kakek, nenek dan semuanya, abang-abang, kakak-kakak. Nah, tapi nih kemungkinan dan pasti tahun ini tuh Natal kita itu nggak seperti itu. Karena apa? Balik lagi ke pembahasan pertama tadi tentang adanya pembatasan yang sosial ini. Kita nggak boleh kumpul rame-rame, jadi cuman boleh beberapa orang dan itu pun harus protokol lah. Tapi jangan sampai kalian berpikir, denger nih. Jangan sampai kalian berpikir kalau nggak ada acara, nggak ada nyanyi itu bukan Natal. Itu sebenarnya salah ya. Takutnya, aku ini bukannya menjudge kalian ya, tapi aku takutnya ada orang berpikir, waduh, tahun ini Natal nggak ada nyanyinya, tahun ini Natal nggak ada acaranya, nggak ada dramanya, berarti bukan Natal. Ya nggak gitu juga, friend. Tapi kan Natal itu kita harus tahu nih dasarnya apa, makna dasarnya apa tentang Natal ini. Jadi kita tuh mengerti Natal yang sebenarnya. Nah, aku mau cerita dan mau ngasih tahu, menurut aku pribadi dan mungkin ada beberapa teman juga yang setuju, kalau Natal itu adalah kebersamaan aja yang sederhana. Jadi nggak perlu banyak acara, nggak perlu nyanyi-nyanyi, cukup kayak kumpul 4 orang, 3 orang, 5 orang, ngobrol kayak cerita tentang tahun ini, tentang hari ini. Itu tuh udah termasuk makna, udah dapet lah Natalnya. Yaitu kebersamaan yang sederhana itu menurutku ya. Dan menurut aku juga
dibandingkan kita satu keluarga besar ngobrolnya bareng-bareng itu kan sekedar cuman ngobrol kayak oh iya apa kabarnya nih tahun ini gimana. Tapi kan kalau misalkan cuman di keluarga kecil atau di teman-teman sahabat kita sendiri, kok gerak sendiri? Nah, aku tolong nih jangan sampai kalian berpikir di belakang kita, jangan sampai kalian berpikir kalau Natal itu harus pesta-pesta, harus merayakan nyanyi-nyanyi bareng, jangan. Karena gak seharusnya Natal itu harus ada kumpul keluarga yang besar, sudah ada acaranya, enggak. Jadi janganlah sampai kalian berpikir kalau aduh tahun ini tuh bukan Natal lah, kenapa emang? Ya orang gak ada dramanya, gak ada pestanya, gak ada nyanyi-nyanyi barengnya, gak ada acara gerejanya. Ya jangan, karena kita harus tahu dulu nih makna Natalnya apa sebenarnya itu. Dan aku mau ngasih tahu kalau menurut aku pribadi, makna Natalnya itu adalah kebersamaan yang sederhana. Jadi nggak harus kita kumpul banyak-banyak, nggak harus kita punya acara. Yang penting tuh ngobrolnya enak, yang penting kita cerita tentang tahun ini, tentang masalah kita, atau tentang kesenangan kita boleh. Nggak harus kayak, aduh gue harus bikin acara nih biar kelihatan nih Natal. Wah gue harus bikin acara nyanyi-nyanyi satu gereja biar kita Natal, atau satu keluarga. Nggak usah. Sebenarnya dengan cara kita berkumpul 4-5 orang aja di keluarga kecil atau teman-teman dekat kita aja, circle kita aja, itu tuh udah memaknai arti Natal yang sebenarnya dengan kebersamaan yang sederhana. Balik lagi kita curhat, kita cerita tentang hari ini, tentang tahun ini, masalah kita, pekerjaan kita yang baru-baru, atau ya pengalaman-pengalaman yang kita dapat lah. Cerita di 4-5 orang itu kan lebih enak, lebih dapat feel-nya, lebih dalam lah ceritanya. Jadi aku mau ngasih tahu lagi ke teman-temanku, ke kawan-kawanku ya, itokku, lekku ya, kakakku, abang-abangku. Jangan sampai kalian anggap tahun ini tuh bukan Natal karena tidak ada acara. Tahun ini tuh tetap ada Natal, tapi kita harus memaknai dulu nih makna Natal sebenarnya. Yaitu, balik lagi apa? Kebersamaan yang sederhana, bener. Oke, jadi paling aku mau curhat, bukan curhat sih tadi, buat mau sharing aja sih segitu aja ya tentang makna Natal. Bisa diulang lagi ya meskipun tadi udah berapa kali diulang kan. Jadi intinya itu Natal itu nggak harus pesta-pesta, nggak harus banyak acara, cuman 4-5 orang ya keluarga-keluarga kecil, teman-teman circle kecil kita aja untuk berkumpul cerita itu udah termasuk Natal. Karena apa? Karena Natal adalah kebersamaan yang balik lagi apa? Sederhana, itu dia. Jadi mungkin segitu saja dari saya. Saya Pitor Sianipar dari studio GKI Cimahi atau studio manapun, pamit undur diri. Terima kasih. Pin, ayatnya mana? Oh, pakai ayat? Pakai ayat? Karena renungan ada syariatnya, Pin. Ini tadi nggak di briefing. Gini. Ayat tentang tadi berarti ya kebersamaannya. Atau kita pakai ayat ini deh, Lukas tentang kebersamaan ada nggak sih? Tentang ini kesederhanaan. Lukas ada ya? Lukas berapa ya? Lupa deh. Tahu nggak? Ada Lukas. Bentar ya. Bentar ya guys, ini tiba-tiba harus pakai ayat. Nah ini nih. Lukas 2 ayat 7. Jadi gini, oke. Kita balik lagi. Untuk mendasari kebersamaan yang sederhana, untuk sharing kita pada hari ini, renungan singkat atau rehat, itu ada di, tadi Lukas berapa aku cari ya? Ini, Lukas 2 ayat 7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, jadi Tuhan itu lahir dalam palungan. Itu kan udah menunjukkan suatu kesederhanaan. Jadi itulah makna Natal sesungguhnya. Kebersamaan yang sederhana. Jadi oke, cukup? Udah ada apa namanya? Sudah, ayatnya? ngap. Sudah? Oke. Jadi sekali lagi saya Pitor Sianipar pamit undur diri. Terima kasih. Bye. Teman-teman di sini yang sudah mendengarkan, yang melihat juga video rehat ini, siapa tahu ada yang mau ngasih materi, ya. Ngasih materi. Mau request materi atau mau ikut berbagi, bercerita, sharing sama kita kayak gini. Boleh DM, boleh komen di @koreci_GKI sama @kp_GKI Cimahi. Jadi bisa komen, bisa DM, hit me up.
Yoi, hit me up gitu. Hit me up at GKI underscore at KP underscore GKI Cimahi sama Korece underscore GKI. Ya nggak? Oke? Betul editor? Oke. Jadi segitu lagi. Sekali lagi untuk ketiga kalinya saya pamit undur diri. Victor Sinipar dari Studio 1 SMA BPK Negeri Cimahi. Bukan. Dari Studio 1 GKI Cimahi. Terima kasih. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar